Iya, kembali hadir bersama JKC Istimewa. Kali ini adalah perjalanan menuju Keraton Yogyakarta ya, tapi yang bukan tepat di samping alun-alun utara teman-teman, tapi yang agak ke selatannya dikit gitu. Jadi yang ada di belakangnya gitu. Karena yang di depan, yang di tepat di sebelahnya, yang tepat di alun-alun utara itu lagi direnovasi ya, dipugar lah istilahnya gitu. Jadi belum bisa dikunjungi. Jadi yang bisa dikunjungi itu keraton yang ada di baliknya keraton yang ada di depan. Wah gitu. Gimana perjalanannya? Ya itu tadi ikutin aja sesuai video yang ada di kamera ini. Pokoknya di sekitar sini teman-teman. Kali ini kita parkir sepeda motor dulu untuk mengunjungi keraton yang ada di baliknya itu teman-teman. Nah, kita sudah berada di, belum sampai keratonnya sih. Kita ada di apa ini istilahnya, di pelatarannya dulu lah ya. Habis kita parkir sepeda motor, lalu di sini banyak orang-orang yang jualan ya teman-teman, jualan pernak-pernik gitu. Lalu kita ikutin jalannya. Nah, ini kita sudah sampai di pelatarannya keraton teman-teman. Nah, karena saya ini kan bukan sejarawan ya, jadi tidak berani untuk apa itu namanya, untuk mengungkap bagaimana sejarah dari keraton ini. Jadi saya mungkin akan mengomentari tentang ini aja, bangunannya aja, dari arsitekturalnya aja begitu teman-teman. Mungkin kan di sini banyak yang ahli sejarah kan tentang keraton dan Jogja dan sebagainya. Saya tidak akan membahas itu, tapi kalau teman-teman tahu tentang sejarahnya dan macam-macam bisa komentar di bawah ya teman-teman. Di sini saya cuma sebagai pengunjung saja dan mengomentari tentang arsitekturalnya gitu teman-teman. Nah, tadi kan setelah kita parkir sepeda motor, kita jalan sebentar. Nah, ini area depannya keraton ya teman-teman, Keraton Yogyakarta. Dan di sini tempat pembelian tiketnya ya teman-teman. Nah, tiketnya sangat apa ya, sangat terjangkau, woy, murah meriah, hore, bisa jalan-jalan di keraton teman-teman ya kan. Ini beli tiketnya di sini dan harga tiketnya itu cuma Rp8.000 saja satu orang, dan sekarang bisa dibayar melalui QR code. Woy, keren gak tuh? Di keraton udah bisa bayarnya pakai QR code gitu teman-teman. Itu nanti dikasih tiketnya dari ibunya ini begitu teman-teman. Nah, setelah melakukan pembayaran, kita akan mendapatkan tiket. Ya, ini tiketnya yang saya katakan tadi Rp8.000. Nah, tiketnya jangan lupa untuk dibawa, nanti dicek sama petugasnya ya, sama abdi dalemnya. Nanti ada semacam pihak keraton ya, kita nyebutnya abdi dalemnya gitu. Untuk ya di situ juga disediakan tour guide juga. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui lebih jelas seperti apa di keratonnya, jangan ragu-ragu untuk mendengarkan tour guide-nya yang ada di sana ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke keraton, jangan lupa untuk cuci tangan karena protokol kesehatan tetap nomor 1 ya teman-teman. Meskipun COVID Omicron ini ya sudah mulai bermunculan, tapi kita harus tetap menjaga apa itu namanya, protokol kesehatan teman-teman. Cuci tangan, pakai masker, pokoknya sehat sih teman-teman. Engko nek wis sehat, wisata iki enak wis do percaya wis. Nah, habis kita cuci tangan ya kan, kita coba memasuki di area depannya keraton teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini apa itu bangunannya ini keren banget guys, warnanya hijaunya ini. Terus plafonnya tuh khas banget ya sama bangunan keraton ya teman-teman. Nah, ini dicek sama abdi dalamnya gitu, dicek sama petugasnya. Lalu kita bisa masuk ke keraton. Nah, ini namanya dalamnya keraton. Tapi ini masih pelatarannya teman-teman, masih di halamannya. Wah, gedenya seperti apa coba ya kan. Nah, ini di depan ini ada namanya, istilahnya kayak ini apa tuh, penangkal kesialan lah, ini kayak gini itu namanya gitu. Tapi namanya apa, kalau teman-teman tahu namanya langsung aja komen di bawah ya teman-teman. Nah, itu kalau mau ngikutin tour guide-nya ke situ. Tapi kita coba untuk mengitari area pelatarannya keraton ya. Ini yang sebelah kiri dulu. Ini seperti ini teman-teman. Jadi banyak pepohonannya juga, dan ini tempat untuk menyimpan alat-alat karawitan ya di sini tuh. Nanti pentasnya yang di joglo bagian kanan. Nah, joglo bagian kirinya ini untuk menyimpan alat-alatnya apa itu, karawitannya gitu. Nah, lengkap banget ya. Bagi anak karawitan pasti nggak asing nih, ada kenong, ada gong, ada wes, lengkap ya. Pokoknya kalau saya tuh dulu ikut karawitan kalau nggak salah SD. Udah lupa nama alat-alatnya itu.
Ya ini joglonya untuk menyimpan alat karawitannya, dan tentunya di sini area untuk para petugasnya atau abdi dalamnya ya. Di sana ada rumahnya di sebelah kanan gitu, tapi kita coba susuri yang ada di daerah sini. Dan teman-teman tahu ya, ini keraton ini arsiteknya itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Gila ya kan. Raja zaman dulu tuh memang luar biasa ya. Ini bangunannya itu sampai sekarang masih tetap apa ya, masih tetap ada ya kan, masih tetap megah. Wah, dan luar biasa. Itu di depan itu tempat kantor-kantornya petugas dan abdi dalamnya. Yang kanan itu juga, dan yang kiri juga, yang besar itu yang sebelah kiri. Nah ini juga kantornya, jadi teman-teman kalau butuh apa-apa bisa langsung kunjungi ke situ. Nah kita coba untuk putar balik ya, ada apa aja. Di sini ada joglo kecil, dan sepertinya ada kayak apa itu ya, kayak area ya, kayaknya juga tempat menyimpan juga itu. Nah gitu. Nah ini kan yang kanan ini kan joglo untuk menyimpan alat-alat karawitan. Nah nanti pentasnya bisa yang ada di depan itu, yang joglo yang ada di depan yang rame orang itu. Coba kita ke sana teman-teman. Wah ini aja di terasnya keraton ini, waduh ini aja udah rame banget dan dibuat tempat foto-foto. Nah di depannya ini ya, ini juga ada sebutannya teman-teman, tapi saya kurang tahu. Nanti teman-teman tolong Google juga, kasih komentar di bawah supaya teman-teman lain bisa tahu apa ini ya. Saya akan mengomentari bagian arsitekturalnya. Dan kita lihat ya di dalam ini, wah kita perjalanan ke dalam ya, menuju ke joglo bagian sampingnya ya kan. Dan ini kita tidak boleh sembarangan untuk masuk ya teman-teman. Waduh. Ini ya teman-teman tahu nggak kenapa namanya keraton ya? Keraton itu sebenarnya tempatnya para ratu sebenarnya kalau zaman dulu ya, secara harafiah ya. Jadi kata keraton itu diawali dari kata ka, ratu, dan an gitu, artinya tuh karaton gitu, itu sebagai tempat ratu-ratu, atau biasanya orang-orang juga menyebutnya sebagai kedaton. Nah kedaton itu tempat para datu-datu atau ratu-ratu juga gitu teman-teman. Kalau bahasa Indonesia KBBI gampangnya istana gitu. Tapi kalau ini di Jogja ya nyebutnya keraton begitu teman-teman. Dan kita bisa lihat ya, ini arsitekturalnya keren banget, kolomnya gede banget. Dan kita bisa lihat ini fasadnya ini, wah sangat khas banget ya, Ngayogyakarta-nya ini loh. Lambangnya digabung dengan fasadnya, lalu kolom yang besar warna putih dan warna hijau birunya ini dan merah, kalau digabung keren banget dan megah banget ya. Kita bisa lihat keramiknya ini, waduh ini dingin banget teman-teman. Teman-teman kalau tahu di sini tuh dingin. Ini saking plafonnya kan tinggi tuh, terus pintu gerbangnya segini ya. Ini kalau dibuka anginnya langsung masuk, langsung dingin banget. Jadi di sini tuh nggak sumuk teman-teman. Mana di sini tuh banyak pohon-pohon rindangnya lagi. Dan ini ya, pintunya itu masih pintu zaman dulu ya, zaman raja masih dipertahankan. Dan ini adalah logo dari Ngayogyakarta teman-teman. DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita masuk ke pelataran selanjutnya setelah melewati gerbang pertama itu tadi, gerbang kedua tadi. Nah di sini juga banyak bangunan-bangunan yang raja, dan ini memang tidak bisa untuk dimasuki ya teman-teman. Yang sebelah sini ada tulisannya itu dan ada portalnya, jadi kita cuma bisa melihat dari luarnya saja. Dan kita bisa lihat ya bangunan megah ini ya. Ini selasarnya langsung menuju ke joglo yang besar di sana. Di sana sering dijadikan tempat pentas teman-teman. Nah di sini juga kadang ada pertunjukan musik ya kan, musik keroncong, tentunya musik-musik Jawa gitu. Lalu kita bisa lihat di setiap joglo-joglo kecil ini diberikan informasi-informasi lebih untuk kepada wisatawan supaya lebih mengerti informasi-informasi yang ada di sini teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau di sini bingung mau kemana, ikutin aja rombongan-rombongan ini karena setiap hari banyak rombongan, jadi tidak akan tersesat. Ikuti rombongannya ini sekalian nebeng, jadi biar sirkulasinya nggak bingung. Nah ini yang saya katakan tadi, joglo-joglo kecil di dalamnya itu banyak informasi, dan ini tidak boleh dinaikin ya teman-teman, jadi dilihat dari luar saja gitu teman-teman. Nah ini jadi urutannya, setelah masuk gerbang itu kita ke pelataran selanjutnya ini, lalu dihiasi dengan pohon-pohon yang sangat rindang ya teman-teman. Ini langsung kita bisa lihat pelataran yang selanjutnya, halaman keraton yang selanjutnya gitu teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak, kalau dari Merapi, Keraton dan Pantai Selatan itu kalau ditarik garis lurus linear itu saling berhubungan teman-teman gitu. Jadi tuh dari Merapinya tuh istilahnya kayak harafiahnya kayak
menyerahkan diri kita kepada Tuhan, lalu kita harus tekun, pokoknya ditarik garis lurus kembali lagi ke manusia sampai ke pantai selatan gitu. Itu kalau dilihat secara garis linear dari maps itu seperti itu teman-teman gitu. Nah ini selanjutnya harusnya lewat sini dulu, nanti saya bikin part 2 ya teman-teman, karena ini sangat luas banget. Jadi part 1 ini saya selesaikan dulu di pelataran yang ada di sini ya teman-teman. Waduh biar gak kelamaan videonya, jadi 10 menitan saya bagi dua, jadi ada 10 menit sama 10 menit gitu. Dan ini juga joglo selanjutnya, joglo kecil selanjutnya di sini juga ada informasi-informasi juga yang ada di sini. Jadi teman-teman kalau bingung di sini bisa dibaca informasinya. Pokoknya teman-teman main aja ke keraton karena ini murah meriah 8 ribuan gitu. Jadi ya ini keren banget ini. Kalau saya bayangin ya ini bangunannya itu zaman dulu. Bayangkan dari zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sendiri ya yang merancang ini, arsiteknya ya kan, waktu masih muda itu sudah bikin seperti ini teman-teman. Wah gila sekali ya. Ini keren banget ya ini. Wah kita bisa lihat ya ini joglonya ini ya. Kita sebut joglo apa enggak ya? Ya ini sebut joglo juga lah ya. Ini rumah Jawa Jogjaan gini dengan fasad-fasadnya, dengan railing-railingnya yang sangat khas teman-teman. Dan ini halamannya seluas ini teman-teman. Sebenarnya di belakang itu masih ada lagi itu. Nanti tembusnya ke Taman Sari, itu sudah selesai sebenarnya. Kalau ke belakang lagi itu tembusnya ke Taman Sari, tapi kita nggak ke sana karena kita akan mengitari daerah sini begitu teman-teman. Dan ini adalah bangunan selanjutnya, juga isinya sebuah museum ya, di dalamnya kayak ada peninggalan-peninggalan dari raja-raja sebelumnya. Dan mungkin oleh pihak keraton juga diisi sesuatu yang penting gitu, dan sepertinya bisa masuk ya teman-teman, tapi nanti saja di part keduanya. Kita lihat lagi ya apa lagi yang ada di sini. Dan ini halamannya. Nah ini untuk masuk ke museumnya, nanti di depan sana tuh juga ada museumnya lagi. Nanti kita akan masuk ke sana. Jadi tunggu video selanjutnya teman-teman. Kita akan memperlihatkan pelataran yang sangat luas ini, yang dihiasi dengan pohon-pohon dan lampu-lampu khas Jogja ini ya teman-teman. Jadi mungkin video yang part pertama cukup sampai di sini aja ya. Nanti part keduanya saya akan langsung masuk ke dalam museum keratonnya itu seperti apa. Begitu teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan dan nantikan di part keduanya ya teman-teman. Wah sampai ngomongnya belibet. Pokoknya tunggu video selanjutnya.